Ada masyarakat tertentu yang tidak bisa terkena virus ini. Karena mereka itu menggunakan pohon, kalau di sini tuh namanya pring ampus. Nah, karena di sini tuh pengetahuan tradisional semacam ini selalu akan dipertanyakan, ini sudah dicek di laboratorium belum? Jadi saya tarik kembali satu patokan dari Mas Manu bahwa kuncinya adalah sikap peradaban manusia yang antroposentris. Iya, iya. Jadi manusia menganggap dirinya paling utama, manusia menganggap dirinya adalah sumber segala kejadian. Iya. Terus dia bisa mengatasi apa saja. Iya. Terus dia boleh menebang pohon, dia boleh menggali sungai, dia boleh macam-macam karena dia merasa yang punya. Jadi sebenarnya kalau pakai bahasa Islam, semua manusia di dunia ini berlaku seperti Fir'aun kan gitu. Seperti Farao lah ya. Karena menuhankan dirinya, karena kemudian disebut secara ilmu antroposentris tadi. Antroposentris kan pengingkaran terhadap fakta bahwa manusia bukanlah yang membuat bumi, bukan membuat alam, bukan membuat dirinya sendiri kan gitu Mas. Jadi antroposentrisme itu sebenarnya adalah penjelasan ilmiah dari yang disebut kafir itu sebenarnya. Kalau tidak salah Mas. Jadi nah sekarang semua peradaban kita Mas di dunia ini, termasuk policy negara-negara dan pemerintah terhadap alam dan sebenarnya kan antroposentris Mas. Iya betul. Ilmu pun di kampus-kampus kan antroposentris kan begitu. Ya. Nah, sehingga ketika kita menghadapi COVID saja yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan, itu kita juga kelabakan semua ya, karena betul. Kita pikir kita Tuhannya, ternyata begitu ada COVID ternyata kita bukan Tuhan gitu kan. Tapi kan juga tidak ada Mas pemahaman seperti itu dan keinsafan atau introspeksi seperti itu Mas. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya berikutnya adalah apakah dengan peradaban sampai abad 21, peradaban manusia sampai yang disebut sangat modern, ultra modern ini ternyata masih berada pada pada sikap dan prinsip antroposentristik gitu ya, antroposentris gitu ya Mas. Itu kira-kira peluangnya bagaimana sekarang umat manusia di dunia ini untuk menghadapi COVID, bencana alam dan kemungkinan-kemungkinan yang berikutnya karena sejumlah orang mengatakan bahwa ini tinggal beberapa minggu lagi akan terjadi sesuatu yang sangat besar. Misalnya saya tidak mengatakan benar atau salah ya, karena saya bukan peramal dan saya bukan orang yang mengerti masa depan, tapi kan ada yang mengatakan tinggal beberapa hari lagi, ada yang bilang tinggal beberapa minggu lagi. Pokoknya ada kejadian-kejadian yang merupakan kontinuasi atau akselerasi dari yang sekarang terjadi gitu loh Mas. Jadi misalnya COVID ini akan meminta korban sangat banyak mulai bulan Maret, ada yang bilang begitu. Kemudian bencana alam ini akan bersama-sama dengan virus akan memakan nyawa sekitar separuh dari penduduk dunia dan seterusnya. Nah, kan saya tidak mengerti apa-apa, jadi saya mendengar itu kan yomeng wedi karo khawatir Mas ya. Maka saya mohon kepada Mas Manu, dari seluruh kesalahan manusia yang antroposentris tadi itu, dengan kejadian yang sudah terlanjur seperti sekarang, itu apa rekomendasi Mas Manu? Ya, kalau bagi saya, sekarang itu tolong kita tuh mulai melihat masalah-masalah yang sifatnya itu kosmosentrisme itu. Sebetulnya nanti ini kan koordinat bumi ini, ketika dia itu bergeser gitu, ini nanti kan situasi entah itu panas bumi, entah itu matahari, entah itu angin itu akan berubah semua itu loh. Nah nanti yang namanya virus-virus ini dia itu mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu ketika dia itu terkena matahari misalnya. Ketika ini koordinat bumi ini berubah, kemudian koordinat matahari ini berubah, kemudian sinarnya ini masuk ke dalam bumi. Kemudian ada gravitasi dari yang lain. Neptunus tadi ya. Itu maka kan panas yang ada di bumi itu kan akan berubah. Nah ini nanti akan membakar virus-virus itu. Dan virus itu kan kalah dengan sinar matahari ini. Di dalam matahari itu kan ada sinar-sinar yang entah itu ultraviolet, entah itu inframerah, itu kan sekian jumlahnya ya. Ini yang bisa Ini yang bisa membunuh berbagai macam virus itu loh.
Jadi kalau ini kalau ini inframerah misalnya, nanti dia bisa membunuh virus A. Nanti ultra yang ultra ungu misalnya, ini bisa membunuh yang virus yang ini itu. Nah, ini yang tidak kita pikirkan itu, tidak kita perhitungkan itu. Berarti ini tergantung nanti begitu bumi itu bergerak begitu saja, itu tuh sinar ini akan mengenai bumi itu dengan sendirinya. Gitu. Saya mencoba memahami, berarti sebenarnya yang diomongkan Mas Manu barusan adalah bahwa manusia bisa mengubah polisinya, bisa mengubah cara dia menanggapi virus ya. Selama ini kan masih defensif, Mas. Kita hanya bertahan. Kan ada kemungkinan lain aktif ofensif. Yeah. Nah, kalau memakai apa yang diomongkan Mas Manu, kan sebenarnya ada lalu lintas energi dan cahaya, Pak, sampai menghasilkan panas demikian rupa yang sebenarnya itu agak negatif untuk si virus. Yeah. Jadi sebenarnya bisa dilakukan sesuatu, Mas. Yeah. Nah, sekarang kan semua dari WHO sampai semua dokter kan defensif, Mas. Nah, kita menurut Mas Manu kan bisa ofensif. Kita tidak hanya bertahan dari serbuan COVID, tapi kita juga bisa melakukan serangan. Yeah. Nah, serangan itu di set up atau didasarkan pada pengetahuan mengenai koordinat dan daya tarik antar planet dan seterusnya gitu, Mas ya. Nah, jadi kalau agak lebih pragmatis, kira-kira apa yang Mas Manu sarankan? Ya, yang praktis itu sekarang kita belajar. Nah, kita mempelajari kembali apa yang kita punya ini, dibaca itu loh. Jangan dulu menciptakan sesuatu yang nanti akan merugikan manusia sendiri. Ya, karena salah satu virus yang sangat membuat kita semua stres dan menderita itu adalah informasi mengenai virus, Mas. Justru itu. Karena begitu ragamnya informasi, begitu relatifnya setiap informasi itu, dan kita tidak punya kemampuan mendadak untuk bisa mengkomprehensi, menemukan sintesisnya atau apapun, sehingga itu lebih membuat menderita dibanding COVID sendiri kan gitu. Nah, Mas Manu menganjurkan ada upaya pembelajaran terhadap cara pandang yang tidak hanya yang sekarang kita punya. Misalnya Dinas Vulkanologi kayak Kementerian Kesehatan kayak apapun saja yang berkaitan dengan itu semua kan bisa belajar kembali. Gitu ya, Mas ya. Jadi nomor satu bagaimana mempelajari kembali semua itu, Mas. Ya, paling tidak pertama kita bisa belajar dari sumber ya. Lalu yang kedua kita belajar dari lingkungan, ada masyarakat tertentu yang tidak bisa terkena virus ini. Misalnya orang-orang hutan itu tidak kena loh. Orang buta? Iya, enggak kena sama sekali loh. Kalau orang Vietnam juga tidak. Orang Vietnam? Iya. Kenapa itu, Mas? Gimana penjelasannya, Mas? Karena mereka itu menggunakan pohon yang kalau di sini itu namanya pring apus. Iya. Itu. Nah, ini pring apus ini dia itu menyerap sinar-sinar matahari tertentu melalui bumi, ya, melalui air. Jadi dia itu menyuling semuanya itu ke dalam tubuhnya itu, sehingga di sini terjadi semacam obat. Di sini terjadi semacam obat itu. Pringapus, Mas ya? Iya, pringapus itu. Nah, pringapus ini kita sekarang bagaimana bisa mengambil ekstraknya itu yang keluar dari tubuh pring itu. Jadi caranya itu pertama kita bisa langsung pring itu dibakar begitu, lalu dia akan keluar itu air yang nanti coklat itu. Tetesan-tetesannya. Ya, tetesan ini. Lelehan. Kita teteskan begitu. Pring panjang sekian ini itu bisa menghasilkan tetesan-tetesan itu 1 sloki begini. Nah, itu kita setiap hari minum itu dengan 1 sendok teh aja. Gitu. Ya, akhirnya kita akan menjadi kebal, kita akan menjadi seperti pring ini. Kemudian cara kedua itu bisa kalau tidak mau, karena itu pahitnya bukan main, dan itu agak panas ya, agak panas.
Karena memang ya itu matahari sebetulnya, kekuatan matahari yang ada di sana. Ya, Itu. ya. Lalu yang kedua, Ini sudah sampai ke tingkat kiat resep yang sangat pragmatis, yang sangat realistis untuk bisa dilakukan. Iya. Jadi gampangannya sekarang kita coba melacak di kampung kita, di sekitar kita itu kemungkinan ada pring apus apa tidak. Kalau tidak, kita menanam pring apus sekarang. Kemudian mudah-mudahan meskipun tanpa diekstrak pun pring apus itu akan menciptakan satu environment yang melindungi kita, yang relatif lebih melindungi kita dari COVID gitu Mas. ya. Lalu yang kedua, misalnya, kita bisa itu apa? Pring apus ini kita beri apa? Daun kunir itu. Kita bebat di dalamnya. Kemudian kita menanak nasi setengah matang. Kemudian kita masukkan ke dalam ini. Lalu kita bakar. Kita bakar sampai matang. Nah, ini nanti ekstrak ini akan masuk ke dalam ini, nasi ini. Jadi nanti kita bisa mengambil nasi ini dikeluarkan itu seperti lemper itu. Seperti lemang itu loh. Karena bercampur dengan cairan-cairan ekstrak tadi Mas ya. Nah, ini kita pakai makan, dipakai lauk entah itu dengan Nah, itu kembali ke Vietnam tadi, berarti orang Vietnam punya tradisi itu ya Mas? Iya, itu. Kok orang Jawa yang sebenarnya juga dari zaman dahulu sama alam itu kan sangat akrab, sama bersaudara, sangat dialektis, sangat saling tolong-menolong, termasuk rempah-rempah terbanyak kan dari Pulau Jawa Mas ya. Kok tidak ada kebijaksanaan untuk policy pragmatis seperti di Vietnam itu Mas? Nah, karena di sini tuh kalau kita tuh kalau ada apa-apa, ada pengetahuan tradisional semacam ini, selalu akan dipertanyakan, ini sudah dicek di laboratorium belum? Iya, betul. Itu loh. Iya, itu sama dengan dasarnya tadi Mas. Lo wong kamu melihat sesuatu dengan kacamatamu, padahal kamu harus lepas kacamata supaya kamu tahu persis apa yang kita bacakan itu Mas. Jadi sekarang ini kan itu kan sejak 1945 Mas. Begitu 1945 kan kita terus tidak menjadi orang Indonesia, tidak menjadi orang Jawa lagi, menjadi turunannya Londo dan apa namanya, kita menjadi kontinuitas dari kebudayaan dan pengetahuan Barat. Sehingga sekarang ada penemuan, ada alternatif ilmu baru, pengetahuan baru selalu selalu diverifikasi melalui ilmu-ilmu Barat dan lab-lab Barat itu kan gitu kan. Jadi itu kelemahannya Mas ya. Iya. Lalu yang ketiga, mereka itu setiap hari memakai caping Mas, caping dari pring apus. Sehingga ketika mereka itu ada kemana saja, itu mereka nggak pakai masker, tetapi memakai caping ini. Kenapa? Caping ini mengeluarkan panas itu, yang dari pring apus itu yang namanya virus itu nggak mau mendekat, nggak tahan untuk mendekat itu. Jadi kita lihat ya, orang-orang hutan, orang Vietnam sekarang tuh tiap hari kemana-mana tuh pakai caping itu Mas. Nah, kenapa kita enggak? Iya makanya Mas itu kan. Jadi saya sedih karena kita ini bangsa Jawa, bangsa Indonesia sudah meninggalkan kedirian kita sendiri sejak merdeka toh Mas. Nah, jadi sekarang kita tidak percaya kepada diri kita hanya percaya kepada orang Barat dengan segala wacana dan ilmunya kan gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang lahir dari diri kita sendiri harus dicek ke lab Barat gitu kan begitu kan. Nah, semua dokter berpikir situ, saya tidak mengatakan itu salah, itu juga kehati-hatian. Tetapi saya kira mereka, para dokter dan para ilmuwan perlu memperluas wacana, memperluas perspektif, memperluas lingkup pengetahuan, kosmologi pengetahuan sampai ke tingkat itu, sehingga kita tidak semena-mena menolak sesuatu yang kita tidak paham. Kan gitu Mas orang modern. Mentang-mentang kita tidak paham terus kita tidak percaya sama dia dan kita anggap tidak ada kan begitu kan. Padahal yang Mas Manu kemukakan adalah alternatif yang merupakan kontinuasi dari pengetahuan kita sendiri. Pengetahuan kita sendiri gitu ya. Mungkin tidak cocok sama yang datang dari Eropa, Amerika, Cina. Tapi itu pengetahuan kita sendiri, dan orang Vietnam sendiri sudah mengalami verifikasi kultural historis selama berabad-abad juga Mas. Sehingga mereka tidak terpapar COVID dan seterusnya. Jadi sekarang silakan jualan Anda silakan jualan caping yang terbuat dari kulit bambu apus.
Pringapus gitu ya, Mas. Ini kalau mau ngomong pasar gitu ya. Tapi pokoknya ini luar biasa Mas Manu memberikan wacana seperti itu, Mas. Nah, sementara kita kan tidak punya sikap yang tepat terhadap diri kita sendiri, Mas ya. Jadi 100% kita taat kepada WHO, kita tidak percaya kepada pengetahuan orang-orang kita sendiri, dan tidak hanya nggak percaya, meremehkan, bahkan sinis kepada apa saja yang justru berasal dari diri kita sendiri kan gitu, Mas. Gitu ya, Mas. Nah, bahan lain di luar Pringapus ada nggak, Mas? Misalnya rempah-rempah, kunir, kayak jahe, kayak apa segala macam yang kira-kira virus tidak cenderung mendekat gitu, Mas. Ya kalau itu sih banyak, Mas ya, yang seperti itu. Kita tuh misalnya dengan kunir sajalah. Kunir ya. Kunir itu nggak mau kok mendekat itu. Kemudian kalau yang misalnya sekarang kan juga baru takuti ya HIV itu. Ya. Nah itu ternyata tuh kalau dibilang gampang ya gampang, kita tuh menjadi sulit karena kita tuh nggak percaya itu. HIV itu bisa sembuh itu dengan apa? Daun meniran itu loh. Meniran. Ya. Iya. Yang dianggap suket itu loh. Ya tapi harus dilegitimasi oleh lab lagi, Mas. Itulah, ya. Kan makanya, gitu masalahnya. Makanya. Mas saya ini sudah beberapa bulan sejak COVID itu kan minta kepada orang-orang di rumah saya untuk cari kunir, kencur, terus tak suruh gerus menjadi serbuk, terus tak suruh kasih air yang saya doain, kemudian itu saya sikat gigi pakai itu, Mas. Saya jadikan odol, meskipun bagian depan tidak saya, jadi cuman saya taruh di bawah-bawah gigi di dalam bagian depan, supaya kalau sini kan jadi untung gigi saya jadi kuning kan gitu. Tapi saya pakai itu, Mas. Jadi saya merasa sangat sehat dengan kunir dan kencur tadi itu saya oleskan tiap hari, Mas. Jadi saya sikat gigi selalu pakai itu. Tetapi bagian depan saya lindungi karena akan bikin dia kuning. Karena saya sangat percaya kepada rempah-rempah. Makanya saya percaya gitu. Makanya. Jadi banyak pohon-pohon yang kita anggap sebagai rumput. Motornya itu obat semua, Mas. Gitu. Misalnya ya daun opo-opo. Ya kita tahu bahwa daun opo-opo itu adalah makanan ular kobra. Oh iya. Itu. Wah, tapi itu ternyata mempunyai khasiat yang luar biasa. Nek di tempat saya namanya panganane ulo, Mas ya. Iya, itu makanan kobra. Panganane ulo ya. Ya. Nah itu ternyata apa? Ini yang namanya COVID pun nggak berani sama itu. Kita minum itu nggak apa-apa. Kita tuh nggak apa-apa, udah kebal. Kan ulo tuh nggak kena COVID itu. Karena dia makan panganane ulo itu terus, Mas ya. Iya, kita. Nah, jadi ini kan masalahnya bukan tidak ada solusi, bukan tidak ada tanaman yang bisa menyembuhkan atau melindungi kita, bukan tidak ada bahan-bahan dari alam ya. Masalahnya adalah pada kita sendiri ya, Mas ya. Betul. Kita sendiri itu menyempitkan diri kita, dan kalau tadi disebut antroposentris, kita menuhankan diri, ternyata kita juga tidak menuhankan diri, Mas. Iya, Tuhan kita orang Barat. Makanya. Kan gitu kan. Tuhannya orang Indonesia itu orang Barat, dan sekarang plus Cina, jadi ada dua Tuhan, Barat sama Cina kan gitu. Maka selalu saya mengatakan, marilah kita belajar kembali itu misalnya bahasa Jawa kuno. Bukan apa-apa, karena di situ ada keterangan semacam itu loh, Mas. Tentang berbagai macam virus itu diapakan itu tuh ada gitu loh. Dan itu ada namanya sendiri-sendiri itu loh. Misalnya itu kalau yang namanya virus pada umumnya itu mesti bernama canda. Virus canda. Ya nanti ada canda ada canda birawa, ada canda apa gitu loh. Ya, Mas. Kalau di wayang ada condo bairowo itu, Mas. Condo birawa. COVID ini itu masuk dalam canda birawa. Gitu loh. Nah, ini bisa diatasi dengan apa? Dengan tanaman ini. Itu tertulis loh, Mas. Gitu loh. Bukan kita, nenek moyang kita tuh bukan orang yang hanya oral itu enggak loh, literer loh. Ada bahannya, Mas ya? Apa? Ada bahan tertulisnya. Ada. Masalahnya mereka enggak bisa baca. Hanya Mas Manu yang bisa baca, dan sebenarnya ada langkah yang harusnya jelas kok, Mas, untuk supaya bangsa Indonesia dan para ilmuwan terutama di wilayah kedokteran dan kesehatan itu
menempuh jarak dari ketidaktahuan dan keawaman dan mungkin juga menghasilkan sinisme dan penghinaan kepada nenek moyang kita sendiri itu sebenarnya ada jalan kok untuk mencapai itu Mas. Iya, Jadi artinya saya membayangkan Mas Manu diundang oleh lembaga-lembaga yang terkait itu untuk mendiskusikan itu, Mas Manu membawa bahan-bahannya. Dan kalau saya Mas karena tidak punya pengetahuan kan saya cuman gerambiang aja bahwa Tuhan pasti kasih rempah-rempah ini ada gunanya dan saya spekulasi aja pokoknya kunir tak campur kencur tak campur ropot tak ulek tak oles-oleskan insya Allah itu. Jadi sebenarnya saya sangat percaya kepada ilmu-ilmu dari masa silam ya. Meskipun saya juga tidak menyalahkan ilmu kedokteran Mas. Saya juga selalu berterima kasih kepada dokter yang memperhatikan saya. Meskipun obatnya mungkin saya minum, mungkin tidak. Kalau tidak saya minum tuh karena yang saya ambil itu adalah cintanya kepada saya, perhatiannya kepada saya. Kalau saya tidak minum tuh karena saya tidak bisa menemukan jawaban dari dia. Misalnya dokter bilang ya ini diminum selama 21 hari, terus saya tanya hari ke-22 terjadi apa? Dokter mengatakan ya nanti kita lihat. Nanti kita lihat, saya sudah mengalami 21 hari kali sekian ratus selama hidup saya dan saya tidak mengalami apa-apa. Kan begitu. Jadi kalau Mas Manu ini kan jelas, teksnya jelas, wacananya jelas, kepustakaannya jelas, bukunya jelas. Masalahnya ada jarak ketidakmampuan bahasa dari dunia modern Mas untuk sampai ke Jawa kuno, Sangsekerta, bahasa Tamil dan seterusnya tadi. Nah, Bapak, teman-teman sekalian, Mas Manu ini satu dari hanya 3 orang di dunia yang masih menguasai bisa membaca dan berbicara bahasa Sangsekerta dan Jawa kuno, dan hanya beliau ini orangnya kan gitu. Nah makanya beliau ini orang yang menurut saya tingkat tertinggi dari warga negara yang paling mahal di Indonesia. Makanya saya mengundang beliau ke sini karena kita sangat banyak bisa belajar dari beliau. Cuman masalahnya adalah kita berada pada situasi yang sombong secara antroposentris tadi itu Mas ya, saya ulangi ya. Nah saya kira nomor satu adalah bagaimana kita mundur sedikit, udah jangan menuhankan diri, jangan menuhankan manusia, apalagi menuhankan Barat dan Cina. Kita kembali kepada gelas kosong supaya nanti kan gini, Anda kan tidak mungkin nuangin minuman ke gelas yang kotor atau gelas yang pecah. Jadi sekarang kita bikin manusia dan bangsa Indonesia ini menjadi punya sikap sebagai gelas kosong dan bersih, gelas kosong yang utuh dan bersih, sehingga nanti ilmu-ilmu itu bisa dituangkan. So kita sendiri tidak mau menuangkan minuman ke gelas yang kotor, gitu Mas. Nah Mas Manu ini menuangkan minuman karena hari ini menuangkan minuman karena saya sepenuhnya kosong untuk mendengarkan Mas Manu, dan perkara percaya tidak percaya, perkara verifikasinya bagaimana itu kan proses, tapi pokok intinya saya menghargai, menghormati dan matur nuwun kepada Mas Manu atas perkenannya. Kemudian kita akan meneruskan dengan video berikutnya yang masih terkait dengan apa yang kita bicarakan.